di antara kita saat ini merasa bahwa dirinya dan keluarganya tidak akan tertular virus corona. Ini adalah perasaan yang harus kita jauhkan dari diri kita, karena sampai saat ini pun obat dan vaksin untuk virus ini masih belum ditemukan. Sifat-sifat tidak memikirkan orang lain dan membahayakan orang lain seperti ini juga harus kita jauhkan dari kita. Ketika seseorang seenaknya kesana kemari, berpapasan dengan banyak orang yang dimana orang tersebut adalah orang yang kita tidak kenal, dan banyak orang yang kita temui nantinya juga akan bertemu banyak orang lagi. Sehingga tanpa disadari pun penularan telah menjalar kemana-mana. Inilah resiko yang tidak dipikirkan banyak orang Indonesia. Salah satu cara untuk menekan angka penularan COVID-19 ini adalah dengan cara social distancing atau menjaga jarak aman antar individu ketika sedang berinteraksi sosial. Social distancing ini akan mengurangi kemungkinan kontak antara orang yang tidak terinfeksi dengan orang yang terinfeksi, sehingga dapat meminimalkan penularan penyakit dan terutama kematian. Dalam upaya penanganan COVID-19 ini, pemerintah Indonesia menerapkan social distancing yang diatur dan ditetapkan dalam PP nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB yang dijelaskan dalam pasal 1 yang berbunyi, dalam peraturan pemerintah ini, yang dimaksud dengan pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi coronavirus disease atau COVID-19. Sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran coronavirus disease atau COVID-19 dan kemudian dijabarkan dan dipertegas di dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, dan seterusnya. Ketika menerapkan social distancing, seseorang tidak diperkenankan untuk berjabat tangan, serta menjaga jarak setidaknya 1 meter saat berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sedang sakit atau beresiko tinggi untuk menderita COVID-19 ini. Selain itu, ada beberapa contoh penerapan social distancing yang umum dilakukan, yaitu dengan 1. Jangan mengadakan ataupun menghadiri acara besar dan sebisa mungkin hindari area yang ramai. Berhati-hatilah apabila memegang benda atau barang. Bila kamu harus memegangnya, setidaknya kamu langsung mencuci tangan dengan air dan sabun atau pembersih dengan bahan dasar beralkohol. Jangan melakukan interaksi yang melibatkan fisik. Dan sebisa mungkin selalu berada di rumah. Ketika sedang berada di rumah, kita juga harus melakukan langkah-langkah untuk pencegahan COVID-19 ini, seperti menjaga kebersihan tubuh dengan cara mandi dan sering mencuci tangan dengan air dan sabun, berolahraga ringan, mengonsumsi makanan yang bergizi, dan pastinya banyak minum air putih. Ada beberapa contoh faktor yang bisa menghambat social distancing, yaitu seperti merasa bahwa dirinya dan keluarganya tidak akan tertular virus corona. Nah, perasaan ini yang harus kita jauhkan dari kita semuanya. Seharusnya kita merasa belum aman karena sampai saat ini obat maupun vaksin untuk menyembuhkan itu masih belum ditemukan. Selanjutnya adalah faktor tidak memikirkan orang lain atau tidak memikirkan bahayanya orang lain ketika seseorang dengan seenaknya kesana kemari, berpapasan dengan banyak orang, yang mana orang-orang tersebut belum kita kenal. Orang-orang yang kita temui ini nantinya akan bertemu dengan orang lain juga, sehingga tanpa disadari penularan telah menjalar kemana-mana, dan inilah resiko yang jarang dipikirkan oleh masyarakat Indonesia. Faktor selanjutnya adalah belum paham dengan maknanya social distancing. Yang sesungguhnya semua orang harus tahu makna dari social distancing ini atau menjaga jarak aman antar individu ketika berinteraksi sosial. Faktor selanjutnya yaitu kebiasaan dalam kebersamaan, kerjasama, solidaritas, dan lain-lainnya. Yang tidak bisa dipungkiri, kebiasaan ini sangat sulit untuk dihilangkan karena sudah menjadi bagian hidup dari mereka, yaitu kehidupan kita sehari-hari. Memang kebiasaan ini sangat sulit untuk dihilangkan dari masyarakat
karena sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Akan tetapi, kita bisa menyiasatinya dengan menggunakan teknologi terkini yang bisa kita lakukan demi keselamatan bangsa dan juga negara. Akan tetapi, kita bisa menyiasatinya dengan menggunakan teknologi terkini. Nah, solusi yang bisa kita laksanakan sebagai warga Indonesia yaitu dengan selalu memperhatikan beberapa aspek, yaitu aspek nilai Pancasila yang dapat kita terapkan dalam solusi permasalahan social distancing ini, yaitu menjauhi sikap egosentris yang hanya memikirkan diri sendiri. Hal ini dapat diimplementasikan dengan keputusan tetap berada di rumah, tidak berpergian, menghindari kerumunan, tidak mengunjungi orang sakit, hindari sentuhan langsung, selalu pakai masker, dan selalu jaga jarak minimal 1 meter ketika berinteraksi dengan orang lain. Tanpa melupakan peran pemerintah, selain warganya yang harus menaati segala peraturan, pemerintah juga harus menerapkan peraturan yang lebih tegas mengenai social distancing ini. Bagi semua jajaran masyarakat, khususnya di kota-kota besar di mana mobilitas lebih banyak dilakukan. Contohnya, yaitu meminimalkan orang yang berada di dalam angkutan umum, fasilitas umum, dan lain sebagainya. Bagi masyarakat yang melanggar peraturan akan mendapatkan sanksi, bisa berupa membayarkan dengan uang atau melakukan community service. Yuk, mari kita bersama-sama memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada dan menuju Indonesia yang lebih sehat.